Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Kamihal dari TRO 25 NIM 142. Di sini kita kembali lagi dengan video algoritma dan pemrograman di pertemuan ke-12, yaitu kita akan bahas tentang Object Oriented Pemrograman atau disebut OPP pada bahasa C++. Selanjutnya kita akan menjelaskan dulu yaitu apa itu OPP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yaitu OPP. OPP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang memusatkan pengembangan program pada objek. Setiap objek memiliki data dan perilaku. Konsep ini sangat efektif untuk membangun program yang kompleks karena mungkin kodenya tuh diorganisir menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. OPP tidak hanya membuat kode lebih rapi, tapi juga memperkuat penggunaan kembali kode loss dan mengurangi duplikasi serta memudahkan proses debugging dan pengembangan fitur baru. Poin penting seperti OPP oriented pada objek, bukan sekedar fungsi, terus objek sebagai data pas perilaku, terus tujuan OPP itu kayak modular, reusable, scalable, dan maintainable. OPP itu muncul biasanya untuk mengatasi kompleksi pada sistem besar dengan memecah sistem-sistem menjadi objek-objek kecil. Program dapat menangani masalah besar dalam potongan logis. OPP juga mendukung rev code sehingga programmer tidak perlu membangun ulang ulang fungsi atau komponen yang sama. Contoh kode konsep dasar dari objeknya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu contoh konsep data sederhananya adalah kelas. Oh, oh, nah, itu salah satu konsep kodenya tuh penjelasan kodenya seperti Pascal mendefinisikan blueprint sebagai mobil atau property band adalah atribut, sedangkan fungsinya drive adalah sebuah metode. Dasar contoh kodenya berikutnya. Nah, berikutnya adalah analogi dari UPP. Analogi OPP adalah untuk memudahkan pemahaman OPP yang sering dijelaskan dengan analogi dalam video kelas diibaratkan sebagai cetakan kue, sedangkan objek adalah kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Jadi satu kelas itu dapat menghasilkan banyak objek dengan karakteristik yang sama, namun isi data berbeda. Analogi lainnya adalah seperti mobil. Laskar mendefinisikan struktur umum seperti merek, warna, dan perilaku seperti drive. Namun objek car 1 dan car 2 dapat memiliki nilai yang berbeda pada atribut tersebut.
Analogi ini sangat efektif karena menegaskan bahwa satu blueprint dapat menghasilkan banyak objek ya, dengan karakteristik yang sama namun memiliki nilai atribut yang berbeda. Yang berikutnya adalah class dan objek, blueprint dan instance. Class adalah blueprint atau cetakan biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Kelas tidak hanya menyimpan data secara langsung sampai di instansiasi menjadi objek. Objek adalah instance dari kelas yang memiliki nilai data nyata. Dengan kata lain, kelas itu menyatakan konsep, sedangkan objek mempresentasikan implementasi nyata dari konsep tersebut. Dalam video contohnya, kelas yang digunakan cukup beragam seperti person card dan juga my class. Dalam pemrograman, kita dapat membuat banyak objek dalam satu kelas yang sama. Setiap objek menyimpan salinan atributnya tersendiri. Salah satu contoh code-nya, ini adalah salah satu contoh dari code tentang custom object dengan class present, public, string, name, int. Suatu objeknya adalah di sini int main, present p sebagai objek, ename dan juga ph. Selanjutnya adalah atribut dan metode. Atribut itu adalah variabel yang menyimpan data dari objek, misalnya nama, umur, warna mobil, dan sebagainya yang lain. Metode adalah fungsi yang dapat didefinisikan di dalam kelas dan menggambarkan perilaku objek. Metode dapat digunakan untuk memproses data yang dimiliki oleh objek tersebut. Dengan adanya metode, kelas tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menyediakan cara untuk memanipulasi atau menggunakan data tersebut. Atribut yang digunakan untuk menyimpan data milik objek seperti nama dan yang lain atau kapasitas. Atribut ini menjadi karakteristik unik dari setiap objeknya ya, yang tersimpan dalam objek. Ya, contoh kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita menggunakan expression public string name void integer dengan selesai count. Terus berikutnya adalah konstruktor fungsi inisialisasi objek.
constructor adalah fungsi khusus yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut sehingga objek berbeda dalam keadaan valid sejak awal. Video menekankan bahwa nama constructor harus sama dengan nama class dan constructor tidak memiliki tipe nilai kembali return type. Hal ini membedakan construction dari fungsi biasa. Si default construction setara parameter, terus ada juga parameterize constructor dengan parameter untuk mengisi atribut awal, copy constructor untuk mencari objek lain, constructor overloading, beberapa constructor dalam satu kelas dengan parameter yang beda. Constructor dapat ditulis juga dengan menggunakan initialize yang lebih efisien karena menganalisis atribut sebelum tubuh konstruktornya dijalankan. Berikutnya adalah pembuatan objek dengan pemanggilan plus ditambah dengan pemanggilan metode. Setelah class dibuat, definisikan, kita dapat membuat objek sebanyak yang kita butuhkan. Setiap objek memiliki salinan atribut masing-masing. Metode dipanggil menggunakan operator titik. Video memperhatikan berbagai contoh pembuatan objek seperti my object, car object, p, dan lain-lain. Setiap objek itu bersifat independen. Ketika kita membuat dua objek P1 dan P2 perubahan dan P1 tidak akan mengaruhi P2. Ini adalah implementasi nyata dari konsep state dalam OPP bahwa setiap objek memiliki keadaan sendiri-sendiri. Berikutnya adalah dengan mendefinisikan metode di luar class. Untuk proyek kecil, mendefinisikan metode langsung di dalam class memang tidak masalah, namun dalam proyek besar hal tersebut akan buat file class terlalu panjang dan lebih sulit dibaca. C++ memberikan fasilitas fleksibel untuk mendefinisikan metode di luar class. Ini dilakukan untuk menjaga kerapian program, terutama ketika jumlah metode dalam class sangat banyak. Metode ini sangat umum digunakan dan dalam proyek profesional. Oleh karena itu, metode di luar class menggunakan operator atau scope cancellation operator. Pendekatan ini memisahkan deklarasi dan implementasi, membuat kode lebih rapi dan profesional. Berikutnya ada pemisahan file HPP dan juga CPP. Dalam mengembangkan perangkat lunak profesional, pemisahan file itu adalah hal yang wajib dan menjadi standar industri. Salah satu poin yang tidak dibahas dalam itu sehingga mendapat nilai adalah pemisahan kode menjadi file header HPP dan file implementasi CPP. Dalam mengembangkan perangkat lunak profesional, pemisahan ini sangat penting. File header digunakan untuk deklarasi class, sementara implementasi ditulis file CPP. Pemisahan ini membuat struktur program lebih bersih, mempercepat kompilasi, serta memudahkan kolaborasi antar developer. Keuntungannya adalah modularisasi tinggi, class dibagi ke file berbeda sehingga mudah ditemukan, kolaborasi mudah, programmer bisa bekerja di file terpisah tanpa konflik. Di compile time yang lebih tepat, hanya file yang berubah dan dikompilasi ulang, struktur project yang lebih bersih, terutama untuk project besar seperti game, engine, atau aplikasi enterprise. Saya bagian berikutnya adalah konsep inheritance atau pewaris class. Inheritance atau pewarisan menggunakan kita membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Itu sangat berguna ketika beberapa kelas memiliki kesamaan atau perilaku data berbeda. Konsep inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dari kelas lain. Kelas induk branch berisi fitur umum yang dapat digunakan kembali saat kelas turunan child. Dalam video contoh inheritance diberikan memori proses kelas animal sebagai induk dan dog sebagai turunan. Dengan pewarisan ini kita dapat memperluas fungsi lotus tanpa menulis ulang kode yang sama. Seperti beberapa jenis inheritance seperti single inheritance, satu induk, multi-file inheritance, dua induk atau lebih, multi-level inheritance, turunan dari turunan, hierarchical inheritance, dan juga yang lain. Inheritance memungkinkan reuse code,
membangun struktur hierarki membuat sistem lebih mudah dan diperluas. Berikutnya adalah konstruktor dan pewarisan. Uh, Ketika class dibuat, konstruktor class induk harus dijalankan terlebih dahulu. Dalam konstruktor class dari class induk dapat panggil oleh konstruktor class turunan menggunakan interlace list. Ini memastikan bahwa atribut dari class induk diinisialisasi terlebih dahulu sebelum atribut class turunan. Sehingga harus diinisialisasi sebelum atribut milik class turunan. Dalam C++, pemanggilan konstruktor induk dilakukan seperti initializer list. Jika konstruktor induk tidak memanggil secara eksplisit, proses akan memanggil default konstruktor induk jika ada. Juga ada polymorphism. Polymorphism memungkinkan class turunan menggantikan perilaku class induk menggunakan metode override. Jika metode induk dideklarasikan sebagai virtual C++, akan memanggil metode turunan meskipun objek dipanggil melalui pointer induk. Konsep ini menjadi fondasi dari desain software berskala besar. Contohnya seperti game, sebuah karakter bisa attack tetapi serangan pedang berbeda dengan serangan sihir. Dalam C++, polymorphism diwujudkan dengan menggunakan virtual function override pointer reference ke kelas induk. Inilah kode yang memungkinkan program bersifat dinamis dan fleksibel. Mungkin kita bisa memberi satu contoh-contohnya dari codingan kita. Yang pertama mungkin kita akan bahas tentang yaitu dari analogi sudah ada di atribut method dan terus ke konstruktor juga. Nah, untuk di konstruktor kalian bisa salah satu contoh kodenya akan seperti ini. Dengan class present public string name in X terus present string and in A sebagai konstruksinya isi the name and dan age. Terus hasil construction yang pertama berikutnya ada salah satu contohnya dari pemanggilan objek atau pemanggil metode dengan cara menambahkan seperti present p dan count p min plus n. Terus ini ada salah satu contoh dari metode dari luar kelas. Nah, ini ada metode dari luar kelas dengan cara class car void start dia akan mengambil dari sini, jadi di luarnya class juga, pemanggilan dari luar class lah. Terus berikutnya ada salah satu contoh code dari pemisahan file HPP dan juga CPP. Untuk present HPP-nya kalian bisa contohnya tuh seperti ini dengan class di sini public string age dan void duration. Sebelum misalnya di sini ada private string age. Ini untuk yang present HPP. Untuk present CPP dia akan seperti ini. Nah, ini untuk present CPP kalian bisa nambahkan dengan present string age name age dengan titik perlu di sini. Ini untuk yang HPP dan juga CPP.
Berikutnya ada interheadlines, salah satu contoh plotnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari interheads. Nah, ini ada Crash Animal sebagai voice edge dengan Crash Dog di Animal Public. Ini adalah contoh dari interhands atau seperti yang berguna membuat kelas baru yang mewarisi atribut dari metode dari kelas induk. Jadi sini berikutnya ada contoh dari constructor. Kalau constructor kalian bisa dengan nambahin class dog, public animal, public string dengan animal x n. Terus untuk selanjutnya ada polymorphism. Nah, ini adalah contoh dari polymorphism. Formalisme di press jelas di intertext, tapi di sini dia dengan menggunakan virtual void sound atau memberikan soundnya juga di sini berbeda dikit sih. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh projectnya, programnya. Contoh program OPP lengkap satu file yang mencakup class, constructor, atribut, dan juga metode. Nah, ini adalah satu contoh program yang sudah mencakup dari class yang pertama, terus ini juga mencakup dari constructornya, terus atribut dan juga metodenya. Nah, di sini ada seperti class expression, private string name, string, void interest, voice interest seperti dari metodenya, int, expression p, void interest kalau misal kita run. Jadi dia bakal memberikan informasinya dari sini. Reason diambil dari namanya. Yang namanya dia diambil dari bawahnya itu expression. Terus berikutnya kita akan beri juga contoh pemrograman yang mencakup implementasi interchange dan juga override metode. Di sini ada dia mulai di space public virtual void sound dengan menggunakan internet, yaitu dengan memberikan soundnya dari virtual voidnya. Terus ada class dog public animal virtual sound seperti yang digunakan tadi, override yang mengambil instrument animal yang juga new sound. Dan dengan memberikan soundnya dari sini buku dia akan mengambil code A handle-nya. Nah, mungkin cukup dari pertemuan kita kali ini. Kita sudah membahas panjang tentang seperti pembuatan objek, constructor, atribut dan metode, class object, terus analog trace object, interchange, methods, terus juga ada pemisah file HPP dan CPP, interhands, dan polymorphism. Sebagai penutupnya dari video yang ini, materi yang saya sampaikan sudah saya dengarkan juga dari sebelumnya. Namun di video ini belum cukup praktik penting dalam C++ seperti misal file header juga sih. Dalam penambahan penjelasan pada prestasi ini kita mendapat gambaran yang lebih komprehensif
juga pemakaian nyata dalam software engineering. Konsep-konsep ini akan menjadi landasan penting kita ingin melanjutkan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita yang ke-12. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Muhammad Hasan Nabil Haq, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita bisa langsung melakukan running pada pemrograman kita. Di sini ada yaitu sini ada UPP class construction studi kasus seperti argument dengan output seperti ini. Dia akan memunculkan soal itu saat ini 1200 ya. Oke, berikutnya kita bisa coba UPP concern multi object. Sekarang dan di sini dia akan memunculkan luas dari 50 dan juga lebarnya lebar kedua itu 28 dari sini dikalikan ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba contoh UPP interchange atau pewaris. Nah, dan dia akan menunjukkan sebuah terminal dari itu meong di sini. Ya, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Hasan Nabil Haq, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.